Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma toharatan linnufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal haq wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Atas ungkapan rasa syukur kita juga karena Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca salawat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan mengenai pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai mandi. Sebelumnya kita membahas mengenai mandi wajib, di mana mandi wajib itu dilakukan seseorang ketika dia sedang berhadas besar. Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai toharoh. Toharoh itu artinya apa? Artinya bersuci. Bahwa secara syar'i yang namanya bersuci ini adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi ataupun dengan cara tayamum. Sedangkan hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu dan juga bisa dengan cara tayamum. Yang digunakan seseorang untuk menghilangkan hadas sarananya adalah air. Dimana dengan seseorang menggunakan air secara baik dan benar untuk menghilangkan najis yang ada dalam dirinya, berarti dia sudah menghilangkan hadas yang ada di dalam dirinya, sehingga dia bisa melakukan ibadah, baik itu ibadah sholat dan ibadah-ibadah lain yang ditujukan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Nah, alat suci yang digunakan medianya adalah salah satunya air, dimana air dalam syar'i ini ada 4 macam. Pertama yaitu air mutlak. Air mutlak itu air yang sewajarnya, air yang suci dan mensucikan. Dia bukan hanya suci tapi juga bisa menyucikan seseorang dari hilang dari hadas kecil maupun hadas besar. Apa contohnya? Contohnya air hujan, air sungai, air laut, air salju, air mata air, air embun. Dan yang kedua yaitu air mutlak, air makruh, air yang dimakruhkan untuk dipakai. Contohnya air yang langsung terkena panasnya sinar matahari, yang tertampung dalam bejana logam, bukan terbuat dari emas ataupun perak, maka ini makruh untuk digunakan. Yang ketiga yaitu air tohir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air yang sudah kita pakai berwudu. Artinya ketika seseorang berwudu lalu ditampung misalnya di ember, maka air yang ada di ember ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Yang kedua yaitu air yang sudah bercampur dengan benda lainnya. Contohnya sudah bercampur dengan kopi, jadi air kopi. Sudah bercampur dengan teh, jadi air teh. Bercampur dengan sirup menjadi air sirup atau air kelapa. Itu termasuk air-air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Yang keempat yaitu air mutanajis, artinya air yang sudah terkena najis. Jika air dalam satu kulah kira-kira 270 liter itu terkena najis lebih dari satu kulah, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, dan tidak berubah baunya, masa
masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi jika sudah berubah warnanya, rasanya dan baunya, maka dia termasuk mutanajis yang tidak bisa dimaafkan, artinya tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa membedakan air mana yang bisa kita gunakan untuk mandi atau wudhu, untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.